sahabat Intan Medika, apa kabar? Jumpa lagi kita di podcast Intan Medika kali ini. Semoga semuanya sehat ya dan bahagia bersama keluarga. Kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Malaysia nih, dari Rumah Sakit St. Giles. Nah, sebelum kita masuk mau dibahas apa nih tentang kesehatan kali ini, kita kasih kesempatan untuk Pak Abang sama Dr. Teva mengenalkan diri ya. Halo Pak Abang, Dr. Teva, selamat datang di Intan Medika. Terima kasih Ya, atas jemputannya. ya sama-sama. Baik Bapak, silakan memperkenalkan diri kepada sahabat Intan Medika. Hai sahabat Intan Medika, namanya diberi Abang Rusaini bin Abang Zainal Abidin. Sekarang ini bersama dengan Rumah Sakit St. Giles GI Medical Center di Kuala Lumpur. And then sekarang ni saya lebih kepada Vice President for Business Development and International Market. Oke. Untuk business development sama international market ya. Baik ya. Dr. Teva silahkan. Salam sejahtera. Nama penuh saya Dr. Teva Rajan Jayaraman. Secara singkatnya Dr. Teva. Baik. Dan saya antara salah seorang pakar gastroenterologi dari St. Giles Medical Center. Baik. Oke. Nah, mungkin aku mulai dari Pak Abang dulu nih. Iya, bisa. Karena sepertinya teman-teman sahabat Intan Medika belum familiar dengan Hospital St. Giles ya. Ini St. Giles ini lokasinya di Malaysia di kota mana nih Pak? Okey, St. Giles Medical Center, rumah sakit kalau di Indonesia bahasanya rumah sakit. St. Giles-nya baik saya terangkan dulu dari segi namanya itu. Namanya itu sendiri sudah menunjukkan apa keunggulan rumah sakit kami itu. St. Giles itu bermakna adalah singkatan Center of Excellence for Gastrointestinal. GI and liver disease. So rumah kami tu fokusnya memang kepada GI, liver disease and bariatric management and obesity. Oke, jadi untuk saluran pencernaan dan hati. Ya, khusus gastrointestinal dan liver. Okay. Singkatan dari nama Hospital St. Giles itu. Oke. And then kami lokasi kami adalah berada di Bangsa South, Kuala Lumpur. Kalau mengikutkan perjalanannya jarak daripada KLIA memakan masa lebih kurang dalam 30 minit. And then kalau dengan one of the attraction in Kuala Lumpur of KLCC. Ya, Twin Tower. Dari Twin Towers cuma berapa? Cuma dalam lebih kurang 15 ke 20 minit. Oh, dekat berarti ya dari Twin Tower ya. Dan berdekatan juga dengan rumah sakit kami ada pengangkutan awam seumpamanya LRT yang which is kita boleh walking distance hanya cuma 10 minit. Ya, seperti train gitu, ya, train seperti gitu. MRT Ya, gitu ya. benar. Oke. Ya. Mungkin mereka sudah paham dengan Twin Tower. Ya. Jadi nanti patokannya Twin Tower. Dari Twin Tower, dari Twin Tower ke St. Giles cuma 15 sampai 20 menit. Oke, berarti memang pusat kota ya. Ya, kerana bisa teman-teman saya yang berada di Indonesia ni kalau bicara pasal Kuala Lumpur, mereka sering untuk KLCC untuk belanja. Iya. Buat shopping. Iya. Baik, berarti memang di pusat kota, jadi tidak susah untuk teman-teman mau pergi ke sana ya Pak ya. Benar. Oke. Nah, St. Giles sendiri beroperasi rumah sakit ini dari tahun berapa Pak? Actually kami sudah sekian lama juga di dalam market healthcare industry ini. Secara rasminya kami pembukaannya pada Oktober 2017. Oktober 2017. Oke. Ya. Lumayan sudah lebih kurang dalam 5 tahun di dalam marketnya. Iya. Oke. Nah, untuk St. Giles sendiri berarti kalau dilihat dari namanya, singkatan namanya itu berarti memang specialty-nya di gastrointestinal atau bahasa awamnya itu saluran pencernaan dengan hati. Ya, khusus itu. Nah, apakah di Malaysia ada rumah sakit yang serupa seperti St. Giles yang specialty-nya seperti itu, Pak? Okey, di Malaysia buat masa ini kami adalah satu-satunya rumah sakit yang special focus is very niche marketnya
cuma kepada gastrointestinal, liver, and then untuk macam yang saya bilang tadi tu parenting and obesity management. Oh, okey. Satu-satunya di Malaysia sekarang. Satu-satunya di Malaysia. Berarti Iya. itu yang membuat St. Giles berbeda dengan rumah sakit yang Iya, lain, Pak ya. Oke, baik. Nah, untuk St. Giles sendiri, apakah tersedia untuk tempat tidur pasien itu banyakkah atau bagaimana nih Pak? Okey, dari ya. segi kapasiti, kapasitas ya. kapasitas hospitalnya kami buat masa sekarang by license bed lebih kurang dalam 30 kamar. Oh, 30 kamar. Oke. Ada yang single bed, two bed, okey, untuk pasiennya kami. Oke. Dan rata-rata setiap hari apakah pasien hanya outpatient seperti one day care atau memang harus inpatient, rawat inap? Itu treatmentnya? Depends on the cases. Ada setengah case yang bisa kita lakukan secara day care, day ward. Okay, contohnya macam kes yang doktor mention sebelum ini, kes yang berkaitan dengan endoskopi. Kalau endoskopi bisa kita lakukan seawal jam 9, mungkin sebelah petangnya. Siang sudah bisa pulang. Oke. Jadi tidak harus dirawat inap. Oke. Jadi bisa one day care, bisa cuma outpatient, aman. Benar. Mereka bisa stay di hotel. Kalau misalnya pasien dari Indonesia ya. Oke. Jadi tidak merasakan seperti datang ke St. Giles untuk diobati harus infus, harus stay berapa malam baru bisa pulang, enggak ya. Jadi seperti cuma mampir, berobat, pulang, selesai tapi case-nya ya. Sebelum pulang boleh singgah di Twin Tower. Tidak. Betul. Oke. Nah, untuk fasilitas sendiri St. Giles ini apakah dilengkapi dengan alat-alat kesehatan yang canggih, yang modern? Dari segi facilities yang kami ada, macam saya bilang sebelum ini, of course di dalam kapasiti kami mempunyai 2 operation theatre, is a flagship. Kamar operasi 2, and then ruang untuk endoskopi, untuk fluorus room pun ada di situ. Ya berarti memang dilengkapi dengan alat-alat yang memang bisa mendukung untuk endoskopi, especially untuk treatment pasien-pasien dengan keluhan seperti ini ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abang. Nah, sekarang kita beralih ke Dr. Teva. Ya, dokter. Dokter specialty-nya berarti di gastrointestinal. Nah, untuk ruang lingkup, scope dari gastrointestinal dan liver itu mana aja dok? Problem yang mengenai organ mana aja dok? Skopnya sebenarnya agak besar sebab sistem pencernaan kita pun agak besar, panjang dan dia memainkan banyak peranan lah. So penyakit yang melibatkan salur esophagus, lambung, seperti masalah asam lambung, masalah yang melibatkan usus halus, usus besar, hati, juga organ pankreas juga. Saya terlibat dalam sampai ke saluran pembuangan juga sampai ke jadi itu satu line yaitu dok. Nah, rata-rata dokter terima keluhan pasien yang berobat itu jenis-jenis penyakitnya apa aja dok yang mempengaruhi yang ada hubungannya dengan gastrointestinal tadi? Keluhan boleh ada banyak, tapi antara yang kerap kita jumpa adalah masalah dia, simptomnya pedih ulu hati. Perih ulu hati. Perih lambungnya. Ada juga masalah sakit perut, dan ada masalah dengan pembuangan air besar juga lah. Jadi memang seputar pencernaan tuh yang lambungnya sakit atau dari ususnya atau usus besarnya. Berarti yang kalau usus buntu gitu, apakah skopnya masuk? Usus buntu tuh appendix. Masuk lingkup dalam ini? Tidak sangat sebab saya adalah doktor bahagian perubatan.
So Oke. kepakaran saya adalah membuat diagnosis. Saya boleh membuat prosedur endoskopi. Tetapi kalau masalah berkaitan dengan Surgery. usus Sudah buntu, berbeda. berbeda. Oke, dokter lebih ke arahnya ya. Endoskopi itu tujuannya lebih untuk diagnosa ya, Dok ya, bukan untuk betul. surgery. Oke, dokter. Nah, berarti untuk pemeriksaan endoskopi itu pasien-pasien yang khususnya mengalami keluhan seperti apa, Dok, yang perlu sekali kita lakukan endoskopi biar kita tahu penyakitnya itu apa? Ya. So hanya pasien-pasien tertentu akan perlukan endoskopi, bukan semua pasien yang mempunyai keluhan berkaitan dengan usus perlukan. So contohnya seperti pasien yang mempunyai masalah asam lambung, tetapi walaupun sudah dirawat masih mempunyai keluhan, masalah itu tidak selesai. Situasi macam itu wajar kita membuat pemeriksaan. Kita nak cuba kenal pasti kenapa tiada respons atau kurang respons kepada ubat. Selain itu, pasien lain mungkin ada simptom tertentu membuatkan kita risau sama ada masalah yang serius di dalam lambung atau usus dia. Antara masalahnya kita risau, bolehkah ada masalah kanser, masalah ulcer, dan sama ada sedang berlaku pendarahan dalaman misalnya. So situasi macam tu wajar kita periksa. Jadi intinya itu memang yang mempunyai masalah lambung minum obat tidak sembuh-sembuh atau dicurigai ada sesuatu di lambungnya, adakah benjolan atau polip atau apalah, Dok ya, yang mengarah mungkin bisa ganas, atau tadi yang dokter tadi cerita ada pendarahan di lambung, biar langsung ketahuan itu kenapa penyebabnya, itu memang betul-betul butuh endoskopi. Betul. Nah, endoskopi itu sendiri ada berapa tipe tuh, Dok? Berapa jenis? Iya, berapa jenis, Dok? So endoskopi hanya istilah umum untuk memasukkan alat untuk memeriksa melalui rongga badan. So ada banyak jenis endoskopi. Untuk pemeriksaan lambung, kita membuat gastroskopi. Gastroskopi. Itu masuk dari mulut ya, Dok? Betul. Masuk dari mulut ke dalam salur esophagus, lambung dan permulaan usus kecil. Sampai ujung ya. Baik. Kita ada juga kolonoskopi. Ini khusus untuk pemeriksaan usus besar. Yaitu kita masuk dari bawah lah. Dari saluran pembuangan. Betul, saluran pembuangan ke dalam usus besar sampai penghujungnya dekat usus buntu. Kemudian kita boleh juga masuk ke dalam penghujung usus halus. Baik. Jadi bisa lewat mulut, bisa lewat saluran pembuangan, tergantung kita mau diagnosanya apa. Betul. Ya, betul. baik. So itu dua jenis lah. Ya, baik. Nah, yang dokter pernah temukan kasusnya yang pada saat dokter lakukan endoskopi itu tuh seperti apa, Dok? Misalnya yang dari, mungkin kita bilangnya dari ringan sampai paling berat. Akhirnya dengan endoskopi itu dokter berhasil temukan, oh pasien ini ternyata sakitnya ini gitu. Nah, pengalaman dokter ya. Ya. So antara yang ringannya lah, kebanyakan pesakit saya ada sakitnya dia kata pedih ulu hati. Sakit lambung. Ya, nyeri lambung. Nyeri lambung. So kebanyakan dari pesakit ini bila kita buat pemeriksaan endoskopi, apa yang kita kerap jumpa sama ada dalam lambungnya mungkin ada radang sedikit. Radang, nampak merah-merah sedikit lah. Ataupun dalam penghujung salur esophagus ada tanda-tanda hakisan sedikit akibat masalah asam lambung atau reflux. Asam lambung naik ya, Dok. Betul. Jadi radang di dekat apa ya, kita istilah awamnya itu tenggorokan. Kan kita makan tenggorokan masuk ke lambung ya. Jadi arah saluran itu ya, Dok. Dekat tempat ada sambung. radang. Baik. Nah, terus itu yang ringannya tuh, Dok. Itu dah ringan. Ya, kalau yang beratnya. Yang beratnya masalah seperti ulcer dalam perut. Luka lambung ya. Luka lambung. Dan kadang-kadang yang situasi kecemasan adalah luka itu sedang
mengalami pendarahan secara aktif. Okey. Itu antara yang itu menjadi situasi di mana kita bukan sahaja membuat diagnosa melalui endoskopi, kita perlu memberi rawatan juga. Itu kasusnya emergensi sudah, Dok, ya? Betul, Oke, betul, baik. betul. Karena pendarahannya dokter bilang aktif itu. Ya. Nah, lambung itu sendiri bisa luka itu penyebabnya apa, Dok? Ya, penyebab dia ada boleh ada banyak faktor. Kadang-kadang antaranya mungkin jangkitan kuman Helicobacter pylori. Ini sejenis kuman khusus yang suka duduk dalam lambung manusia. Diam di lambung. Ya, okey. Dan untuk setengah orang ia menjadikan luka sampai menjadi pendarahan. Oh, bakteri itu ya, Dok. Ya. Okey. Selain itu sesetengah orang kalau dia makan ubat tertentu seperti ubat tahan sakit kategori NSAIDs itu bahasa perubatannya. Ya, obat nyeri analgesik lah istilahnya ya. Analgesik ya. Itu dia berisiko untuk mendatangkan luka dalam lambung. So mereka juga boleh mengalami luka dan pendarahan juga. Okey, baik. Okey, baik, Dok. Nah, biasanya yang kasus dokter yang emergensi pendarahan bleeding di lambung itu dengan dibantu dengan endoskopi itu bisa langsung stop, Dok? Bukan selalu. Nggak selalu, ya. So kadang-kadang berjaya. Jika tidak, dan kita kena cuba cara lain dan kita kena libatkan pakar lain. Okey. Kadang bisa berhasil, kadang juga tidak. Betul. Dan harus datang dari dokter spesialis lain yang ikut juga merawat. Betul. Oke, baik, Dok. Kalau untuk kasus kanker, Dok. Ya. Kanker di pencernaan tuh biasanya di mana tuh, Dok? Kanker di usus ya? Usus lambung atau gimana, Dok? Kalau kanker yang melibatkan pencernaan yang paling kerap berlaku adalah di usus besar. Di usus besar. Di usus besar. Okay. Dia antara kanker yang dalam semua kanker pun di seluruh dunia dia antara yang utama lah, mungkin dalam top 5, top 3, top 5 macam itu. Dan yang menarik pasal kanker usus besar, ia adalah salah satu jenis yang boleh disaring, boleh buat screening untuk cuba cegah. Okey. Jadi maksudnya dokter itu yang kolon itu, Dok ya? Kolon cancer ya, Dok? Yes, kolon Jadi cancer. itu tuh sebenarnya kalau kita mau tahu bisa ada marker tumornya, Dok ya? Maksudnya tuh ambil darah, ya dicek. Itu bukan, Dok? Salah itu satunya. boleh dibuat, cuma tumor marker tumor untuk kolon cancer dia tidak selalu tepat. Kita boleh ada situasi di mana pesakit itu boleh ada kanker, tetapi marker tumor tidak normal. Dia masih normal. Bacaannya rendah. Ada yang seperti itu ya. Ada seperti itu. Ada juga situasi kita cek marker tumornya, mungkin bacaan dia tinggi, tetapi kansernya tiada. Berarti tidak bisa jadi patokan ya. So dia tidak sangat berkesan untuk kenal pasti, untuk detect. Yang paling berguna adalah kita seseorang itu sudah ada kanker dan kita cek dan marker tumornya tinggi. Bila dia sudah dirawat, kemudiannya bila kita buat follow up, kadang-kadang kalau kanker itu datang kembali dan dia tak ketara sangat, kita boleh syak kalau marker tumornya naik kembali, dan kemudian kita kena periksa secara lebih teliti untuk pastikan kita tidak terlepas. Itu kegunaan paling utama untuk kolon kanser lah. Untuk yang yang maksudnya ngecek kegunaan tumor marker. Tumor marker. Tumor marker. Tapi kalau kita nak saring, dia bergantung. Ada juga saringan boleh dibuat melalui najis kita tu. Dari AB, buang air besar. Buang air besar. Kita boleh buat satu test namanya fecal occult blood atau fecal immunohistochemical test. Di mana kalau ada tanda-tanda kanser awal, kalau ada kanser awal atau polip adalah satu benjolan kecil yang mungkin boleh bertukar jadi kanser dalam masa hadapan. Kalau ada,
Dan pesakit itu pada tahap itu awal kan tidak akan ada Tidak apa-apa ada. simptom. Tetapi dia boleh ada dalam dia buang air besar itu boleh ada kuantiti darah yang sangat sedikit yang mata kasar tak nampak. So bila kita buat test ini dalam the stool najisnya boleh detect. Kalau kita detect macam tu, kemudian kita boleh nasihatkan pesakit untuk menjalani kolonoskopi. Kolonoskopi ya. Supaya kita boleh kena pasti. Tapi sesetengah pesakit kalau dia ada faktor risiko tinggi untuk mendapat kanser kolon, seperti sejarah keluarga, family history, mereka mungkin lebih wajar menjalani kolonoskopi terus, ataupun sesetengah pesakit dia pun membuat pilihan untuk terus ke kolonoskopi. Sebab kolonoskopi pemeriksaannya dia lebih tepat, memang kita dapat lihat kalau dia kalau persiapannya sangat bagus, di mana semua usus besarnya bersih, kita boleh periksa betul-betul, kenal pasti, dan kalau ada perubahan awal, kita bagi rawatan awal. Oke, jadi mungkin kalau yang tadi dokter bilang memang rata-rata pasien kanker itu awal-awal stadium itu belum ada simptom apa-apa. Yes, belum ada. Nah, jadi yang tumor marker kadang bisa, kadang tidak. Tidak bisa kita pegang hasilnya. Tadi yang dari tinja atau BAB itu kalau ada sedikit yang tadi dokter bilang ketemu sedikit saja darah itu udah bisa dicurigai, nanti didukung oleh di follow up oleh kolonoskopi tadi untuk make sure, untuk memastikan ya dok ya. Oke, baik. Karena memang benar kata dokter yang untuk kanker usus besar ini pasiennya lumayan jumlahnya banyak ya dok ya. Iya, oke. Yang kayak pernah pasien di RSKIM yang kejadiannya cuman BAB-nya suka berdarah, dokternya lakukan kolonoskopi, ternyata menemukan sesuatu di kolonnya. Nah, untuk pada saat kolonoskopi itu juga apakah bisa sekaligus dilakukan biopsi dok? Biopsi? Iya, ambil, ya. Seboleh-bolehnya kebanyakan masa kita sekaligus boleh. Jadi pas lihat ketahuan ada sesuatu mencurigakan bisa langsung diambil jaringannya untuk dicek lebih lanjut lagi. Betul. Betul. Jadi tidak perlu lagi operasi dulu gitu ya dok. Tidak semestinya. Ya, lebih simpel ya dok ya. Kita dapatkan, kita confirmkan dulu. Baru kita boleh tentukan apa rawatan. Sebab kadang-kadang mungkin nampak kita syak seperti kanker, tapi biopsi menunjukkan mungkin kuman TB. Sebab jangkitan kuman TB ini kebanyakan masa tuberculosis dia mengganggu paru-paru. Tapi dia boleh juga berada di kemana-mana ya dok. Betul, kemana-mana. Betul. So kita tidak mahu sebenarnya contohlah kalau dia sebenarnya radang akibat TB, tapi kita pergi buat pembedahan buang usus di mana rawatan ubat TB sahaja biasanya cukup. Bisa, betul. Kadang lucu juga ya dok ya, bakteri tuberkulosis itu ternyata bukan hanya di paru-paru, dia bisa lari sampai ke tulang ya dok ya. Pernah waktu itu kasus juga di sini pasien ternyata penyebabnya TB tulang. Tidak di treatment tuberkulosisnya karena mungkin pasiennya merasa tidak kenapa-kenapa, ternyata bakterinya sampai kemana-mana dan itu malah lebih parah, malah bisa menyebabkan pasiennya meninggal dong gara-gara itu. Kuman TB agak unik begitulah, dia boleh pergi mana-mana. Bisa kemana-mana. Oke, dokter, ini tadi yang dokter bilang gastrointestinal dan liver itu hati ya, bahasa alamnya hati, hepar ya. Nah, kasus untuk yang ke liver itu yang dokter sering temukan itu apa? Kasus liver yang kami sering temukan sekarang adalah kasus hati berlemak fatty liver. Dia sudah kasus ini fatty liver sudah menjadi masalah hati kronik nombor 1 di dunia. Sekarang. Itu karena apakah lifestyle orang suka makan berlemak itu dok, bisa? Dia bukan sahaja sebab makan berlemak, dia berkait dengan obesity juga, dia berkait dengan penyakit diabetes, penyakit kolesterol tinggi. So zaman sekarang ramai orang semakin obes, gaya hidup, pemakanan kurang baik. So akibatnya hati berlemak, masalah ini menjadi semakin meningkat. Nah, kalau misalnya sudah ketemu
kasus seperti itu tuh treatmentnya seperti apa, Dok? Kalau untuk fatty liver ya. Ya, itu satu soalan yang bagus. So, bila kita sudah temukan kasus seperti ini, satu kita kena buat penilaian melalui ujian darah untuk tengok bacaan untuk hati, fungsi hatinya ya, Dok, hati, ya. betul. Kita nak tengok ada bacaan dia dalam tahap normal ke tidak. Sebab hati berlemak ini pun ada beberapa stage fasa. Tahap awal dia cuma situasi di mana kandungan lemak dalam hati itu tinggi. Tapi seterusnya dia akan menjadikan radang, inflammation. Oh, okey. Dan inflammation tu kalau kita tak kenal pasti dan kita tak memulakan intervensi yang saya akan ceritakan sekejap lagi, dia berkemungkinan untuk menjadikan fibrosis atau luka-luka kecil dan parut dalam hati kita. Dan kemudian dia boleh menjadi semakin teruk dan menjadi masalah sirosis atau hati itu jadi kecut dan rosak. Hati itu jadi mati istilahnya, Betul. sel hatinya mati. Betul. Dan proses ini boleh berlaku tanpa pesakit itu merasakan apa-apa. Ya. Itu yang ngeri ya, Dok. Ya. Pasal itu kalau pesakit itu kita sudah kenal pasti dia ada hati berlemak. Satu itu pun boleh disaring untuk sesiapa yang berisiko misalnya, atau mungkin dia berminat untuk dapatkan pemeriksaan. Mungkin buat ultrasound dulu, USG dulu, USG dulu kita tengok. Seterusnya macam saya kata tadi, ujian darah satu. Kemudian ada satu scan khas, fibroscan namanya. Fibroscan. Ini fibroscan ini dia menggunakan teknologi ultrasound, tapi dia ada modification khusus untuk mengenal pasti sama ada hati itu sudah jadi semakin keras ke tidak. So dia dapat kenal pasti kalau ada radang atau kerosakan hati tahap awal. Sebab ultrasound biasanya dia akan kenal pasti bila kerosakan itu sudah agak advance. Bila sudah terlambat. So kalau kita, dan fibroscan, teknologi fibroscan telah membawa satu perubahan positif dalam pemeriksaan hati. Sebab sebelum ini kita mungkin perlu dapatkan biopsi. Sekarang kalau kita buat fibroscan, kita boleh kenal pasti awal. Early detection. Yes, early detection. Dokter, tadi Pak Abang sempat menyebutkan mengenai bariatrik dan obesity. Obesity management. Obesity management. Nah, itu terapi seperti apa yang ada di Sendil? So obesity management atau juga mereka guna istilah bariatrik. Bariatrik. Contoh kalau pembedahannya bariatrik surgery. So dia adalah satu intervensi biasanya melibatkan lambung, stomach, untuk merawat masalah obesity dan juga komplikasi akibat obesity itu. So antaranya yang ditawarkan di Sendil adalah pembedahan bariatrik seperti sleeve gastrectomy atau gastric bypass. Tetapi apa secara umumnya, apakah maksud ini? Dia mengecilkan ruang dalam lambung manusia itu supaya dia tidak dapat menampung kuantiti makanan yang banyak. Jadi berasa cepat kenyang. Betul. Baik. Dan akibatnya berat badannya boleh turun. Gitu. Dokter, itu salah satu yang untuk terapi manajemen obesitas kegemukan yang bisa dilakukan di Sendil dengan cara memperkecil ruang lambung. Sebenarnya tuh, Dok, apa sih penyebabnya si A misalnya makan sedikit gampang gemuk, si B mau makan banyak nggak gemuk-gemuk, contohnya aku makannya nggak gemuk-gemuk. Apa sih faktor yang membedakan itu tuh, Dok? So setiap individu adalah berlainan. So antara faktornya mungkin metabolisme kita, kadar di mana penggunaan tenaga dalam badan kita berlainan. Sesetengah orang mungkin metabolismenya tinggi, mungkin berkaitan dengan gaya hidup, mungkin dia agak aktif. Sesetengah orang metabolismenya, kadarnya secara semula jadi mungkin lebih rendah berbanding orang lain. Mungkin juga faktor gaya hidup dia kurang aktif.
faktor pemakanan memainkan peranan yang penting. Setengah orang memang makan, kadang-kadang amount adalah satu faktor, nampak banyak. Kadang-kadang quality juga. Mungkin nampak seperti biasa atau kecil, tetapi mungkin kandungan tenaganya sangat tinggi. Mungkin kandungan lemaknya sangat tinggi. So ini boleh menjadi faktor. So setengah orang mungkin ada juga faktor genetik, badan dia memang senang untuk menambah. So setengah orang juga kita kena pasti mungkin ada masalah endokrin. Seperti masalah thyroid. Kalau Thyroid, kalau hormon, kalau thyroid, kelenjar thyroid, thyroid dia kurang aktif. So rembesan hormon thyroid itu kurang dalam badan dia pun senang untuk jadi obes. Ada pengaruh dari hormon tiroid Boleh juga, juga. dok? Oke, baik, ya, paham. Ya, jadi memang balik lagi makin kesini yang tadi dokter bilang gaya hidup orang makan, gaya lifestyle-nya mereka, akhirnya masih muda sudah mengarah ke diabetes. Akibatnya diabetes itu sudah jadinya kemana-mana ya dok. Tadi salah satunya tuh yang hati berlemak ya dok. Dia berkait juga. Iya, berkaitan juga. Dokter, aku ada teman, dia itu didiagnosa ada batu di empedu. Nah, cuman dokternya waktu itu bilang harus dioperasi. Dia tidak berani operasi, dia minum segala macam yang diomongin orang bisa ini bisa itu biar luluh batu empedunya gitu ya. Akibatnya sekarang pas di USG lagi tetap ada tuh batunya. Nah, apakah batu empedu itu memang bisa hilang harus dioperasi dok? Ya, itu satu soalan yang bagus. Sebab ramai orang ada batu dalam empedu, kantung empedu. Salah satu sebab kenapa kita tahu, sebab zaman sekarang kita banyak membuat ujian ultrasound ini USG. USG untuk pelbagai sebab. So bila kita periksa kita dapat tahu. Tapi hanya sesetengah orang memerlukan rawatan, pembedahan untuk keluarkan kantung empedu itu. Situasi di mana kita perlu keluarkan adalah di mana batu itu sudah menyebabkan masalah. Sama ada dia tersumbat dalam pembukaan kantung itu, menyebabkan radang. Nyeri ya dok ya. Betul. Ataupun situasi tertentu batu itu keluar dari kantung, dia tersumbat dalam salur empedu. Itu pun kemudiannya memang kantung itu sebaik-baiknya dikeluarkan. Tapi pesakit macam itu, batu dalam salur empedu mungkin perlu jalani ujian endoskopi khas untuk cuba keluarkan batu juga. Jadi kalau batunya sudah keluar di saluran itu dengan endoskopi bisa diambil dok ya, tidak perlu operasi ya dok. Semasa dia tersumbat itu bukan operasi itu perlu dibuat serta-merta. Tapi dalam jangka masa panjang, sebab masalah ini sudah berlaku sekali, sebab kantung empedunya masih ada batu, dia boleh berlaku lagi. Bisa terjadi lagi, terulang lagi, batunya keluar lagi. Sebab salur empedu yang tersumbat, akibatnya kadang-kadang mungkin ringan, mungkin rasa nyeri sakit sedikit saja. Kadang-kadang kalau tersumbat teruk, dia boleh jadi kuning. Kadang-kadang boleh ada jangkitan kuman yang kuat di dalam salur empedu, sampai perlu masuk ICU, membahayakan nyawa. So kalau pasal itu, kalau sudah berlaku sekali, kita nasihatkan untuk keluarkan kantongnya, sebab tidak mahu berlaku komplikasi lagi. Jadi kok misalnya kantong empedu itu dibuang, ya lebih aman ya dok ya, maksudnya dibuang biar dia tidak muncul-muncul lagi. Itu nanti efek ke pasiennya itu apa dok, secara dia sehari-harinya? Ya, itu satu soalan yang bagus. Sebab kantung itu fungsi dia adalah untuk menyimpan cecair empedu. Cecair empedu ini dibuat dalam salur empedu di dalam hati kita. So dia buat dan kemudian kantung dia tersimpan dalam kantung itu. Dan bila makanan dan dari kantung dia bersambung ke salur empedu yang pembukaannya di dalam permulaan usus kecil. Bila kita makan, sebahagian daripada proses pencernaan, bila makanan itu melalui dari lambung ke dalam usus kecil, dari pembukaan salur empedu itu
kantung akan mengeluarkan sedikit, merembeskan sedikit cairan empedu untuk Ya. membantu menghadamkan lemak terutamanya. Mencerna lemak ya dok ya. Betul. Ya. So bila kantung itu sudah dibuang, satu tahap awal itu secara sementara kadang-kadang pencernaan lemak itu mungkin payah sedikit untuk pesakit itu. Oh, oke. Tetapi dalam jangka masa panjang saya tahu juga sebab pembuangan kantung itu ada meninggalkan tangkai dia sedikit. Oh, oke. Tangkai dia sedikit. Ya. Dalam jangka masa panjang, tangkai itu boleh menjadi membesar sedikit, menggantikan fungsi kantung seperti sebelum ini. Oh, oke. Jadi sebenarnya tidak masalah. Nanti Biasanya tidak ada masalah tidak ada serius. masalah. Manfaat dia lebih tinggi dari risiko biasanya. Iya, lebih baik malah dibuang dibanding dipelihara. Ya. Akhirnya malah membuat Mendatangkan risiko yang datang Ya. risiko yang Ya. lain. Oke, baik. Itu kalau dia sudah mengalami masalah. Iya. Situasi yang kita tidak mahu, kita jumpa batu, Ya. tapi dia tidak mengacau. Iya. Dia tidak menyebabkan apa-apa masalah. Iya, biarkan saja. Kalau Ya, macam itu kita biarkan saja. ya dok ya. Oke. Oh, berarti memang dia pengaruh tuh nanti di cairan empedunya untuk mencerna lemak ya dok Iya. ya. Ini kalau kita bicara seputar pencernaan itu dan hati itu ternyata banyak ya dok permasalahannya ya. Banyak. Bukan hanya bukan nyeri sakit lambung, jiwa. iya, Tidak. bukan hanya nyeri lambung atau reflux esofagus ya Ya, dok. ya. Ya. Nah, sahabat Intan Medika jika mereka punya problem yang mungkin kita bilang tidak bisa ringan lagi ya dok ya, sudah medium sampai berat kali ya dok ya, dan mereka pengen ke Sanjil nih untuk cari terapi atau konsultasi lah dok ya. Iya. Nah itu bagaimana nih Pak Abang caranya bisa ke Sanjil? Apakah bisa lewat RSKIM atau bisa langsung ke Sanjilnya, gimana nih Pak Abang baiknya? Oke, kami very flexible. Karena sekarang untuk di Kepulauan Bangka Ya, Belitung ini ya, kami sudah ada kolaborasi partnershipnya bersama dengan RSKIM. So bisa sama ada by choice, dia boleh bisa terus ke RSKIM, and then kita akan buat arrangement tu dengan RSKIM, ataupun sekarang mereka sudah mempunyai kontak sama saya, bisa terus ke bisa ini juga. Ya baik, oke. Jadi sahabat Intan Medika pengen berobat atau bertanya-tanya ke Sanjil, bisa datang dulu ke RSKIM ya, atau kalau misalnya memang langsung mau ke Sanjil juga silakan, tidak masalah Pak Abang ya. Baik, Pak Abang, Dr. Teva, terima kasih banyak waktunya sudah sharing tentang kesehatan pencernaan dan permasalahannya. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, kita podcast lagi ya. Sama boleh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.